Oke, yang pertama isbat peristiwa di akhir zaman. Nama kitabnya adalah Qawaidul Asasiyah fis Sa'ah. Sa'ah itu artinya kiamat. Pondasi dasar saat mengenal kiamat, kaitannya adalah rincikan lebih terperinci. Jumlah mandum Nabi yang Allah putren udunia adalah 120 put ribeboh Nabi. Libedro kan. Tapi betul karena agam memang 124.000 Nabi. Kemudian semua Nabi itu pernah wafat kecuali satu yang disebut Nabi Allah Isa ibni Maryam. Di semua Nabi yang 124.000 isbat di akhir zaman. Rasulullah berkata, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris nabi-nabi yang pernah ada. Bukan warasati, bukan penerusku kata Rasulullah, tapi warasatul, mengikut penerus semua nabi. Makanya ada ulama yang kerasnya, na'udzubillah, dia menuruti sifatnya Nabi Allah Musa. Nabi yang pernah kan cuma Musa, tanpa tiga dia pisang debah mati ngan bawa kiri saja. Nah, kemudian ada nabi, ada ulama yang arif, bijaksana, tidak mau kasar, tidak mau keras, orangnya diam, low profile. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim. Jadi semua ulama itu mewarisi sifat para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan penerus Nabi Muhammad di akhir zaman adalah Al-Mahdi. Sehingga dalam kitab Hilyatul Auliya wa syarahnya dijelaskan bahwasanya akhir zaman nanti bala tentara Al-Mahdi adalah 124.000 orang. Jumlah keseluruhan 124.000 orang. 124.000 kurang satu, yang satunya Nabi dan Rasul, namanya Isa Al-Masih, diturunkan oleh Allah. Sehingga Nabi Isa tidak punya pewaris, langsung beliau yang turun. Warasati Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, dan pewarisku kata Rasulullah adalah Al-Mahdi. Wa Al-Mahdi imamuhum, dan Al-Mahdi itu yang jadi imam dari semua bala tentaranya. Termasuklah Nabi Isa itu jadi makmumnya Al-Mahdi. Lalu untuk apa Al-Mahdi dibangkitkan oleh Allah? Dalam bahasa Jawa namanya Satrio Pininggit. Dia yang akan memutarbalikkan keadaan dari terpuruknya Islam kepada majunya Islam. Kemudian setelah majunya Islam, dia yang akan memimpin peperangan yang disebut Armageddon antara Islam dengan Yahudi di akhir zaman. Kemudian setelah terjadi peperangan Armageddon, umat Islam dipimpin Al-Mahdi. Kemudian panglima tentaranya adalah Isa Al-Masih ibni Maryam. Beliau memerangi Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Al-Masih juga. Jadi tujuan mereka untuk apa? Dua tujuan dasar. Tujuan pertama untuk mengembalikan Islam ke era kejayaan. Tujuan kedua untuk memerangi musuh Allah, laknatillah Dajjal. Yang memimpin semua bala tentara Yahudi. Jadi Nabi Allah Isa dia tidak mati, tidak wafat, tapi Allah angkatkan. Yang menggantikan dia disalib itu namanya Yudas Iskariot, salah seorang hawariyin, jamaah pengajiannya Nabi Allah Isa. 12 orang, satu wujud kecuali namanya Yudas Iskariot. Begitu dia melaporkan di mana persembunyian Isa, ditangkaplah oleh kerajaan. Kemudian begitu masuk Yudas Iskariot, Isa Allah angkat ke langit, Yudas diserupakan dengan wajah Nabi Isa, sehingga yang disalib adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang berubah wujud kecuali. Jadi Isa tidak wafat. Kemudian tujuan Al-Mahdi tadi sudah kita jelaskan, itu rentetannya. Jadi jumlah semua tentara Al-Mahdi 124.000. Roh tanya ulang kawan kira-kira.
Ciri tentara Al-Mahdi adalah dia tidak lagi makan dan minum. Urunyan hana pajuh makanan, hana jif'i. Dia makan dengan as-samadiyah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali baca surat Al-Ikhlas mereka kenyang. Jadi kalau ada rencana besok kalau lapar baca kulhu. Kalau masih lapar berarti bukan kita. Nah gitu aja. Seseorang yang menyuruh bersedekah tidak harus dia sendiri melakukan sedekah. Seseorang yang menyuruh kita sholat sunnah ya harus pakai sunnah. Nanti nggak pernah sholat dia nyuruh sholat kan bahaya. Seseorang yang menyuruh kita untuk sholat tarawih umpamanya, ya dia kan tidak harus sholat tarawih. Seseorang yang menyuruh kita menjadi pemimpin, dia juga nggak harus sebagai pemimpin. Jadi kalimatnya begini, kalimatnya paling mudahnya, seorang yang jadi pencuri, dia selalu memberikan peringatan kepada anaknya. Nak, cukup bapak nak yang jadi pencuri, kau jangan nak. Kan gitu. Padahal bapaknya pencuri, tapi dia tetap melarang anaknya untuk menjadi pencuri. Nak, cukup bapak nak yang gak sholat, kau jangan. Jadi yang namanya kebaikan tidak mesti harus dilakukan sendiri baru boleh memberikan nasihat pada orang lain. Enggak mesti. Karena kebaikan itu walaupun dari orang yang tidak baik, dia tetap namanya kebaikan. Dari orang tidak baik tapi dia tetap namanya kebaikan. Pernah Ustaz jelaskan, seorang sahabat bertanya, bukan sahabat tabi'in, seorang tabi'in bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, apabila ada seorang yang secara syariat dia tidak sesuai dengan kita, dia salah, tetapi yang dia katakan benar, apakah kita boleh mengikutinya? Nah ini penting. Apabila seseorang dia selalu melakukan kesalahan tapi yang dia katakan benar, apakah kita boleh mengikutinya? Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan kalimat yang mudah. Terkadang kebenaran itu datang dari orang yang tidak benar. Mana contohnya? Allah mengirimkan wasiat bahwa Musa akan dilahirkan lewat mimpinya Fir'aun. Allah mewasiatkan akan adanya seorang nabi bernama Ibrahim lewat mimpinya Namruz. Jadi terkadang orang yang salah sengaja Allah titipkan kabar benar dari dia. Yang pertama kali tahu bahwasanya akan lahir seorang nabi di akhir zaman yang akan menggulung kerajaan Fir'aun. Siapa? Ya Fir'aun lewat mimpinya. Yang pertama kali tahu bahwasanya akan hadir seorang anak yang kelak menjadi nabi yang akan menggulingkan kerajaan Namrud. Siapa? Ya Namrud lewat mimpinya. Sehingga kami pribadi kalau dalam ilmu Quran lebih percaya mimpi kepandang mata kasar. Kami pribadi yang meneliti Quran, mendalami ilmu tafsir lebih percaya mimpi ketimbang mata secara langsung. Karena mata ini otoritatif. Kalau kita sakit gigi sukanya lihat pamflet dokter gigi yang bisa mengobati. Kalau kita sedang butuh uang, kita lebih suka bertemu dengan orang kaya yang dermawan. Tapi kalau mimpi nggak bisa kita yang setting. Mimpi itu datang langsung dari Allah. Sehingga kalau orang mau mimpi, dia harus tidur. Begitu tidur, pikiran nggak berjalan. Apapun yang Allah berikan lewat mimpi itu merupakan kasyaf untuk masa depan. Makanya saya pribadi nggak pernah marah kalau ada jemaah yang tidur. Tapi ini bukan sinyal nyuruh tidur, ini bahaya ya. Saya nggak pernah marah kalau ada jemaah yang kadang-kadang sedang ngaji dia tidur. Nggak apa-apa, tidur aja. Karena tidur itu merupakan bagian dari ayat Allah. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Dan bagian dari ayat-ayatnya Allah adalah engkau tidur billail pada malam, wan nahar ataupun siang. Kita ngaji ini malam atau siang? Allah menyebutkan tanda-tanda ayatnya Allah, orang yang tidur saat
malam. Jadi kalau ada orang tidur kita marah, berani kita marah kepada ayat Allah. Jadi tidur aja, jangan enggak nyuruh tidur ini. Tapi orang yang tidur itu ayatnya Allah. Kalau dia tidur niatnya baik, bangun-bangun jadi wali. Tertulis dalam Al-Quran 7 orang pemuda karena tidur dia jadi wali, namanya Ashabul Kahfi. Surat Al-Kahfi. Dia karena berzikir atau karena tidur? Tidur kebablasan lama 309 tahun. Jadi kalau mau jadi wali tidur, bangunnya 309 tahun. InsyaAllah jadi isbat Quran surat Al-Kahfi. Bukan karena beliau salat sunat jadi wali, bukan karena beliau puasa jadi wali, bukan karena berzikir, karena tidur. Tertulis dengan tinta emas dalam Al-Quran, namanya Ashabul Kahfi. Tidurnya pun tak tanggung-tanggung. Nah, sehingga itu isbatnya. Kalau ada orang yang dia menyuruh kita jadi pemimpin, kalau dia sendiri nggak pernah jadi pemimpin, maka kebaikan tidak mesti diperintahkan oleh orang yang baik. Bahkan orang yang jahat pun bisa memberikan kebaikan kepada kita. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru kalam, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.